وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Sejak kapankah muncul perayaan Maulid Nabi? Pertama kali yang merayakan Maulid itu adalah dinasti Ubaidiyah, Daulah Ubaidiyah, atau dikenal juga dengan istilah Daulah Fatimiyah. Tapi nggak ada sangkut pautnya dengan Fatimah putri Rasulullah ya. Mereka hanya menisbatkan dirinya kepada Fatimah. Mereka ini orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah, Syiah Itsna Asyariyah Rafidhah. Mereka yang pertama kali mencetuskan perayaan Maulid sekitar abad ke-4 Hijriah. Sebelumnya Salahuddin Al-Ayyubi jauh. Nah, perayaan Maulid mereka itu 6 Maulid sekaligus. Maulidnya Ali, Maulidnya Nabi, Maulidnya Ali, Maulidnya Fatimah, Maulidnya Hasan, Maulidnya Husain, dan Maulidnya penguasa mereka saat itu. Jadi 6 Maulid sekaligus. Mereka lah yang pertama kali merayakan Maulid Nabi. Dan perayaan Maulid Nabi ini diakui oleh sebagian ulama yang ikut merayakan Maulid. Nah, ini aneh. Salah satunya adalah Imam As-Sakhawi. As-Sakhawi itu termasuk salah satu ulama Syafi'iyah yang ikut merayakan Maulid. Dia terang-terangan ngakuin nggak pernah diamalkan oleh para sahabat, generasi abad pertama enggak, tabi'in juga enggak ada, tabi'in juga enggak ada. Dia ngakui itu dalam salah satu bukunya, kalau nggak salah Al-Ajwibah Al-Mardiyah. Dalam kitab As-Sakhawi itu tidak pernah dilakukan oleh generasi pertama, kedua maupun ketiga. Gampang. Kalau sudah begitu, pertanyaannya begini, Maulid Nabi itu ibadah atau maksiat? Apa kira-kira jawaban mereka? Ibadah atau maksiat? Ibadah. Taib. Ibadah ya, bukan maksiat ya. Ibadah ini diketahui enggak bahwasanya ini adalah ibadah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kira-kira Rasulullah tahu nggak kalau ini ibadah? Masa Rasulullah nggak tahu? Ada ibadah yang Rasulullah belum tahu, orang lain tahu? Mungkin kalau benar itu ibadah loh ya. Mungkinkah Rasulullah nggak ngerti ada ibadah yang belum diajarkan oleh Rasulullah? Nggak mungkin. Berarti konsekuensinya Rasulullah harus tahu bahwasanya ini ibadah. Nah, kira-kira nih Rasulullah tahu ini ibadah, amal soleh, mungkin nggak disembunyikan sama Rasulullah, nggak disampaikan ke kita? Nggak mungkin kan. Kita dari SD itu sudah belajar sifat wajibnya Rasulullah itu salah satunya adalah tabligh, menyampaikan. Wah, buat apa jadi Rasul kalau ada yang disembunyi-sembunyikan kan? Fungsinya dia itu adalah utusan, menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mungkin kalau itu ibadah Nabi nggak ngerti. Nabi pasti ngerti. Dan nggak mungkin kalau Nabi ngerti itu ibadah nggak disampaikan sama Nabi. Pasti disampaikan. Nah, mana? Bawa sini dalilnya. Mana Nabi nyuruh kita merayakan Maulid pada tanggal segitu dengan tata cara seperti yang kita lihat hari ini? Perayaan Maulid Nabi, kita tidak mengingkari Maulid, Pak. Maulid itu artinya kelahiran Rasulullah. Justru kita gembira dengan adanya Maulid. Setiap mukmin wajib gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Cuma yang jadi masalah adalah perayaannya ini, Pak. Apakah gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW itu setiap hari dengan mengamalkan sunnah Rasul? Ataukah dengan bikin acara-acara di ritual-ritual tertentu di situ? Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk merayakan kelahirannya? Tidak. Apakah para sahabat, para tabi'in tidak lebih tahu tentang kebaikan masa itu? Tidak. Apakah para tabi'in, para imam yang 4, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah juga tidak faham masalah itu? Pak, ini permasalahan nih, Pak. Kenapa mereka tidak lakukan? Padahal, pertama, mereka mampu melakukannya. Pendorongnya ada, yaitu cinta. Tapi kenapa mereka tidak lakukan, Pak?
Adapun riwayat-riwayat yang disebutkan, siapa yang mengagungkan maulidku, maka ia dapat syafaatku, itu hadisnya palsu, Pak. Riwayat-riwayat semua itu palsu. Maka dari itulah, Pak, kalau saya memandang bahwa perayaan seperti ini, ya, termasuk bab khilafiyah, bukan ijtihadiyah. Saya memandangnya begitu. Khilafiyah, betul khilafiyahnya. Tapi ijtihadiyahnya, saya tidak memandang itu termasuk ijtihad yang diperbolehkan. Kenapa? Karena sama sekali ternyata sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang 4 pun tidak merayakannya sama sekali. Padahal mereka lebih semangat kepada kebaikan. Mereka lebih mencintai Rasulullah SAW. Taib, gimana kalau kita rayakan setiap hari? Dengan cara mengkaji sunnah-sunnah Rasul, menghidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu tidak bisa disebut merayakan juga? Kalau makna merayakan itu artinya bergembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Mana yang lebih besar, Pak? Merayakan dengan cara kita gembira mengkaji sunnah-sunnah Rasul dan menghidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita gembira melaksanakan perintah Rasul, gembira meninggalkan larangan Rasul, atau cuma setahun sekali, setelah itu hilang lagi. Yang nggak sholat tetap nggak sholat, yang mabok tetap mabok. Ya, akhi. Ya. Jangan Anda kira kita yang tidak mau ikut-ikutan merayakan tidak cinta Rasul. Cinta itu bukan hanya sebatas di lisan, tapi cinta itu akan terlihat dalam praktek dan amalan. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, jika kalian memang mencintai Allah, ikuti aku. Tuh lihat, cinta itu dengan cara apa? Ngikuti. Maulid tidak bid'ah. Yang mengatakan bid'ah kaum muslimin bersama para ulama. Kita biarkan lagi dia berhadapan dengan para ulama. Kalau ada yang mengatakan bid'ah, maka dia bid'ah dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kelihatannya emosi. Yang membuat maulid itu bukan dari Islam. Yang membuat maulid itu orang-orang Syiah pada abad keempat Hijriyah. Syiah Fatimiyah di Mesir. Itu ittifaq ulama. Mau dicari kemana saja sejarahnya akan ketemu itu. Tidak ada dalam Islam. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in pernah melaksanakan maulid? Tidak. Bahkan Nabi mengisyaratkan saja tidak. Syiah membuat 5 macam maulid. Maulid Nabi SAW, kemudian maulid Ali, maulid Hasan, maulid Hussein, dan maulid khalifah mereka, raja mereka, sultan mereka. Kemudian pada abad ke-6 Hijriyah, pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menghapus maulid itu. Jadi memang maulid bukan dari Islam. Merayakan hari kelahiran Nabi SAW, ini jelas tidak ada petunjuknya dan tidak ada contohnya dari para pendahulu kita yang mereka adalah tentunya teladan kita. Ya, ini nggak pernah dilakukan oleh para sahabat, tidak pernah dilakukan oleh para tabi'in, tidak pernah dilakukan oleh para tabi'in, yang tentunya mereka adalah orang yang lebih mencintai Nabi daripada kita, dan mereka adalah orang yang lebih berilmu daripada kita, lebih beramal dan semangat untuk beramal daripada kita.
dan mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah SWT dan Rasulnya, yang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Ya, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu mengikuti para sahabat dengan baik. Mereka adalah orang yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Ternyata mereka tidak dinukil bahwasanya Abu Bakar, ya, beliau mengadakan Maulud Nabi, atau Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah merayakan Maulud Nabi, ya, dan juga para sahabat yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya merayakan Maulud Nabi SAW ini adalah perkara yang baru di dalam agama ini. Tidak ada dalilnya dari Al-Quran, tidak ada dalilnya dari As-Sunnah, dan ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Apapun acaranya, ya, baik dengan cara mengumpulkan orang membaca sirah nabawiyah misalnya, atau mengumpulkan orang kemudian membaca Al-Quran, atau mengumpulkan orang dan mendatangkan penceramah misalnya. Intinya kalau maksudnya adalah merayakan, ya, kelahiran Nabi SAW, maka ini tidak ada dalil yang demikian. Jadi kita harus menjauhi, ya, perkara seperti ini. Sampai sini dulu kita jawab. Nabi puasa, kita apa? Mangan. Nyambung apa enggak ini? Jaka sembung. Enggak nyambung ini. Dan Nabi bukan hanya puasa hari Senin sekali, tiap Senin, tapi gandengannya, Kak. Kenapa? Karena Senin Kamis itu Allah mengangkat amal ibadah. Ya, kemudian dikatakan tabi'inlah yang pertama kali membuatnya, yaitu Sulaiman. Pertama bukan tabi'in, tapi yang pertama Syiah. Tahun 300 sekian setelah meninggalnya Imam Syafi'i sekian tahun, baru muncul peringatan apa? Maulid. Allah Ta'ala ala wa alam. Apakah orang yang ikut maulid karena ikut-ikutan dan tidak tahu hukum maulid bisa dihukumi keluar dari ahli sunnah? Jangankan orang yang ikut-ikutan, orang yang maulid dengan sengaja itu tidak dianggap keluar dari ahli sunnah. Jelas ya? Ya. Kita sudah dengarkan tadi apa alasan-alasan mereka berdalilkan. Dan itu bentuk dari takwil. Ya. Bentuk dari takwil. Jelas ya? Kecuali kalau dia bikin bid'ah banyak, ya, bid'ah ini mirip ini, ini bisa dikatakan keluar dari ahli sunnah. Atau dia di dalam pembahasan maulid, tapi dia bangun al-wala wal bara' di atasnya. Siapa yang setuju dengan saya dalam maulid, maka dia adalah seorang yang didekatkan, ditemani. Siapa yang berbeda dengan saya, maka saya akan musuhi. Nah, ini dikatakan ahlul bid'ah seperti ini. Jelas ya? Sebab dia membangun permusuhan dan kecintaan dan kebencian di atas sebuah masalah yang tidak ada dalilnya. Baik. Ya, tapi jangan bikin kaidah baru. Kalau bid'ah amaliyah tidak mengeluarkan dari ahli sunnah. Ya. Kalau bid'ah i'tiqadiyah itu baru mengeluarkan dari ahli sunnah. Nah, ini pembagian baru. Ya, itu juga bid'ah pembagiannya. Jelas ya? Jadi bukan karena alasan itu tidak dikatakan keluar dari ahli sunnah. Harus dilihat. Orang yang dikatakan keluar dari ahli sunnah itu, satu, karena dia menyelisihi dasar pokok, prinsip pokok yang disepakati oleh ahli sunnah di masalah usul. Dua, dia menyelisih di masalah cabang, tapi memperbanyak penyelisihan di masalah cabang tersebut. Tiga, dia menyelisih di masalah cabang, tapi membangun loyalitas dan permusuhan di atasnya. Ini tiga sebab dikeluarkan dari apa? Ahli sunnah. Itu disebutkan oleh Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala dalam Al-I'tisam dan selainnya. Kemudian kata Syekh Al-Imam Asy-Syaukani, wa amma mujarrad qala fulan wa allafa fulan fa hadha ghairu nafiq. Adapun sekedar dia berkata tetapi imam fulan, ulama fulan, syekh fulan menulis dalam hal ini, dia menyatakan boleh, ini bukan argumentasi yang ilmiah dan teranggap. Ini bukan argumentasi yang ilmiah dan teranggap, ya. Hanya
berdasarkan ucapan fulan dan si fulan telah menulis, tanpa menjadikan Al-Quranul Karim dan hadis dari Nabi SAW ijma' atau qiyas yang mu'tabar dengan pemahaman 3 generasi umat Islam terbaik, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in radhiyallahu anhum sebagai landasannya dalam beragama. Wal haqq akbar min kulli ahad. Seandainya ada di antara ulama yang berpendapat itu boleh atau bahkan itu sesuatu yang dianjurkan, maka kata Imam Syaukani, kebenaran untuk mengikuti jalannya as-salaf itu lebih besar dari seluruh manusia, dari setiap orang. Ala anna idza awwalna ala aqwalir rijal wa raja'na ila tamassuki bi adhyalil qid wal qal falaysa al qailu bil jawaz illa syudzuzun minal muslimin. Ini seandainya kita mengatakan ada di antara ulama, dari kalangan ulama yang membolehkan perayaan Maulid, maka kita katakan kebenaran itu lebih besar daripada setiap individu ulama. Kebenaran lebih wajib diikuti daripada individu para ulama. Saya akan memperingati Maulid jika saya meyakini bahwa umat Islam dari mulai abad pertama, kedua, ketiga belum bisa mengekspresikan rasa cintanya terhadap Nabi Muhammad SAW, maka saya akan memperingatinya. Mustahil tiga abad keemasan tidak bisa mengekspresikan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sebagian menuduh yang tidak memperingati Maulid Rasulullah SAW tidak cinta, dan ini tuduhan keji. Kenapa? Orang kalau tidak cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu berarti tidak sempurna imannya dengan kesempurnaan iman yang wajib, yang berarti diancam dengan neraka. Ini para ikhwah. Yang terakhir, yang ke-11, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya meyakini bahwa petunjuk yang paling lurus bukan petunjuk para salafus saleh, tetapi petunjuk bid'ahnya orang-orang terakhir. Dan itu tidak mungkin. Maulid Nabi itu tidak ada di zaman Nabi. Pesawat, toa, Facebook tidak ada zaman Nabi, itu kita akui. Tapi perbedaannya ada yang sangat mendasar. Satu, kalau Maulid Nabi itu orang memang membuat ibadah baru yang tidak ada di zaman Nabi, tidak pula dikerjakan oleh para sahabat Nabi sepeninggal beliau. Ini ibadah baru. Sedangkan, coba saya tanya, umroh dengan pesawat, umroh ini dengan pesawatnya ini, yang ibadah yang mana? Umroh ini dari zaman Nabi atau baru sekarang adanya? Dari zaman Nabi. Azan dengan toanya, yang ibadah yang mana? Azan ya. Yang dari zaman Nabi yang mana? Azan ya. Azannya. Kajian di zaman Nabi apa tidak ada? Ada. Artinya Maulid Nabi itu membuat ibadah baru, sedangkan umroh, azan, kajian dan lain-lain itu ibadahnya bukan ibadah baru, ibadah yang sudah ada. Hanya saja si pesawat, si toa, si Facebook dan lain hanya mendukung ibadah yang justru sudah ada. Perbedaan yang mendasar yang kedua adalah bahwa Maulid Nabi ini orang mengerjakannya memang cari pahala. Dari mana pahalanya? Dari si acaranya. Mungkin mereka memiliki keyakinan orang yang mengerjakan peringatan Maulid Nabi tentu akan mendekatkan diri kepada Nabi, dan intinya sebagai bagian dari ibadah yang kalau mereka mengerjakannya mereka dapatkan ganjaran berupa pahala. Sedangkan pesawat, toa, live Facebook untuk kajian, orang mengharapkan pahala dari umroh, azan dan kajiannya kah, ataukah pesawat, toa dan Facebooknya? Yang mana yang mereka harapkan? Dari umrohnya, dari azannya, dari kajiannya, bukan dari pesawatnya. Makanya kita tidak pernah dengar ada orang yang mengatakan bahwa Maulid Nabi itu bid'ah. Mereka pada saat yang bersamaan mengatakan siapa yang naik pesawat maka pahalanya 2 kali lipat daripada yang naik kapal.
Kita kan pernah dengar itu. Tidak ada yang meyakini itu. Kalau bicara orang memperingati kelahiran Nabi SAW, esensinya apa sih? Engkau kan bicara cinta. Tumbuhkan cinta kepada Nabi SAW sepanjang tahun. Karena kadang-kala ada orang memperingati hari kelahiran, sholat enggak dia? Sholat enggak? Terus apa gitu yang kita inginkan dari hari ini? Maka nasihat kita, nasihat ana pribadi, ya kalau bicara khilaf yang terjadi besar sekali khilaf itu, tapi mungkin pendapat yang lebih kuat, ia akan melihat bahwasanya Rasul SAW tidak mengamalkannya, Abu Bakar tidak mengadakannya, Umar juga tidak mengadakan maulid, kemudian Utsman juga tidak, Ali juga tidak, Imam Syafi'i juga tidak, Imam Ahmad juga tidak, Imam Abu Hanifah juga tidak, Imam Malik juga tidak. Itu imam-imam besar itu. Maka akan ketahuan kapan awal terjadinya maulid Nabi. Ternyata pada masa imam yang 4 itu juga nggak ada gitu. Maka itu mungkin menjadi bahan renungan buat teman-teman yang mengadakan maulid Nabi SAW. Kemudian mereka berbicara esensi dari maulid adalah cinta kepada Nabi SAW. Iya, seharusnya kita ajarkan cinta kepada Nabi SAW bukan setahun sekali. Kita ajarkan kepada umat. Engkau kan mau membuat mereka ingat sama Nabi SAW. Ingatkan mereka. Benar, kau ingatkan. Bukan setahun sekali. Mungkin setiap pekan kita bikin kajian tentang perjalanan hidup Rasul SAW. Itu akan lebih bermanfaat. Karena memang Nabi SAW memberikan nasihat kepada kita. Yang hidup setelah aku mati akan melihat banyak perselisihan. Ini perselisihan sekarang. Ada yang mengatakan bid'ah dhalalah, ada yang mengatakan bid'ah hasanah, bahkan ada yang mengatakan sunnah. Apa posisi kita? Orang awam bingung, Ustadz gimana Ustadz? Ini ulama-ulamanya besar loh Ustadz, bukan ulama-ulama kecil. Ulama-ulama tingkat besar, yang ini juga sama Ustadz. Terus solusinya, fa'alaikum bisunnati. Kata Nabi SAW, ikutlah sunnahku. Udahlah kalian cari sunnahku. Dan sunnah khalifah-khalifah setelah aku. Berpegang teguh dengan yang gigit, dengan gigiran kalian. Jadi solusi dari perselisihan ini, mengikuti sunnah Nabi SAW. Agar kita nggak terus-terusan khilaf gitu loh. Terus mau gimana Ustaz? Fulan ngomongnya mu'tabar, yang fulan ngomongnya nggak mu'tabar Ustaz. Ikutin sunnah Nabi SAW. Insya Allah kita selamat dan nggak ribut terus ya ma. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tapi Ustaz, begini loh Ustaz. Kita tahu itu tidak ada, tapi kan bermanfaat. Satu Ustaz, itu menumbuhkan cinta kita ke Nabi. Satu, menumbuhkan cinta kita ke Nabi. Dua, itu menyatukan kaum muslimin supaya kaum muslimin bersatu. Kan gitu alasannya. Dengarkan saya ngomong. Perasaan atau perhatikan, alasan mencintai Nabi sudah ada nggak di zaman sahabat dan para tabi'in? Ya, paham? Di zaman Nabi dibutuhkan nggak suasana untuk mencintai Nabi? Para sahabat, para tabi'in membutuhkan nggak hal itu? Bagaimana caranya cinta Nabi? Membutuhkan kan? Membutuhkan. Sahabat dan para tabi'in memerlukan bagaimana caranya umat bersatu. Jelas ya? Tetapi meskipun sebab atau alasan itu sudah ada di zaman sahabat bahwa mereka butuh cinta Nabi, tapi toh kenyataannya mereka tidak mengekspresikan cintanya dengan perayaan Maulid Nabi. Padahal ya, alasan mencintai Nabi itu sudah ada di zaman itu. Semoga antum nggak bingung. Yang kedua, alasannya adalah ini menyatukan umat. Lah, alasan menyatukan umat itu sudah ada di zaman para sahabat dan para tabi'in. Alasan itu seharusnya sudah ada. Tapi toh kenyataannya dengan alasan itu mereka nggak melakukan maulid. Padahal zaman Nabi kan sudah ada terjadi peperangan, ya kan? Di antara Rasul dan di antara para sahabat kan ada gap-gapan, ya kan? Seandainya alasannya itu untuk menyatukan umat, sudah barang tentu dilakukan oleh para sahabat. Tapi toh ternyata nggak dilakukan. Para sahabat itu mungkin nggak melakukan maulid Nabi, mungkin, tapi kenyataannya
Tidak melakukan. Ada yang menghalangi enggak kalau seandainya dilakukan? Tidak ada yang menghalangi. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Seandainya perayaan itu baik, niscaya sudah dilakukan oleh para sahabat Nabi. Ya. Saya lihat wajah-wajah yang tidak terima. Tapi Ustadz, ada dalil bahwa ada seorang alim bermimpi, ada seorang yang dianggap orang soleh bermimpi. Katanya dalam mimpi itu bertemu Abu Lahab. Abu Lahab itu dibebaskan dari neraka setiap hari Senin. Mimpi loh ya, duduk hadis. Rungono sih. Ada orang mimpi ketemu Abu Lahab, terus dia dibebaskan dari neraka setiap hari Senin. Ditanya, kenapa kamu kok dibebaskan dari neraka? Abu Lahab menjawab, karena dulu hari Senin ketika lahir keponakanku, kan Abu Lahab itu kan benci sama Nabi ketika Nabi umur 40 tahun. Ketika masih kecil kan disayangi sama Abu Lahab. Karena dulu ketika ponakanku lahir, budakku datang ke aku, wahai majikanku, wahai tuan, ponakanmu lahiran. Maka aku sangat senang dengan kelahiran ponakanku. Saking senangnya aku merdekakan budakku. Mereka menjadikan alasan ini. Loh, Abu Lahab saja itu loh dibebaskan dari neraka gara-gara senang dengan kelahiran Nabi. Masa kalian gak cinta sama Nabi? Masa kalian kalah sama Abu Lahab? Siji, iki ngipi. Duduk hadis, gak usah dibahas, ngimpi kok dibahas. Ini tuh mimpi. Ya, itu mimpi, gak ada hadisnya. Cari hadisnya, saya pengen tahu hadis tentang ini. Gak akan ketemu di kitab hadis manapun, gak ada. Di dalamnya terkandung tasyabbuh, penyerupaan kepada orang kafir. Karena merayakan ulang tahun itu adalah kebiasaan orang kafir. Merayakan ulang tahun Nabi Isa alaihissalam, yang mereka sebut dengan acara apa? Natal. Natal itu bahasa Arabnya maulid. Bahasa Indonesianya ulang tahun. Iya. Hanya beda bahasa saja, tapi hakikatnya sama. Makanya di situ juga terkandung tasyabbuh, penyerupaan kepada orang-orang kafir. Nabi SAW telah mengingatkan kita, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Belum lagi pelanggaran-pelanggaran lain, seperti keyakinan batil. Ini bid'ah tambahannya, yaitu keyakinan batil bahwa ketika mereka merayakan maulid, membaca syair-syair tertentu, Nabi SAW datang mengunjungi mereka, lalu mereka berdiri menyambut beliau. Ya. Dan ini sebenarnya bisa masuk kategori syirik, karena sok tahu perkara gaib, dan seakan-akan meyakini Nabi SAW kekal abadi. Bahkan di antara syair yang mereka ucapkan dalam perayaan maulid, sebuah syair yang mengandung kesyirikan. Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwak. Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung kepadamu. Tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu. Ini di antara syair yang mereka baca di perayaan maulid. Mungkin nggak semuanya baca itu, dan mungkin juga mereka tidak paham apa artinya. Kalau mereka ngerti artinya, itu adalah kesyirikan. Iya. Jadi banyak pelanggaran yang terkandung di dalamnya. Belum lagi kalau mereka tambahkan zikir-zikir yang mereka buat-buat, atau salawat-salawat yang mereka ciptakan sendiri, kemudian dilakukan dalam bentuk dikomando berjamaah, sebuah kor, tambah lagi nyanyi-nyanyi, tambah lagi alat musik, tambah lagi campur baur laki-laki perempuan. Dan parahnya lagi, mereka ada sebagian ya merayakan maulid di masjid. Ketika masuk waktu sholat, mereka bubar, tidak sholat. Subhanallah. Dan perayaannya lebih ramai daripada jamaah sholatnya. Ini kan permainan setan, tipuan setan. Iya. Jadi hendaklah kita menjauhi apa saja yang tidak diajarkan Nabi SAW mengada-ada dalam agama, karena dia akan bercabang-cabang pelanggarannya. Akan bercabang-cabang pelanggarannya. Maka cinta yang hakiki kepada Nabi SAW
adalah meneladani sunnah-sunnah beliau. Iya. Di antara mereka ada yang berdalih bahwasanya di perkara-perkara seperti maulidan dan lain-lain terkumpul di situ perkara-perkara yang disyariatkan. Seperti apa? Mengingatkan Rasul disyariatkan nggak? Disyariatkan. Membaca sirahnya disyariatkan nggak? Disyariatkan. Bersilaturahmi di situ disyariatkan nggak? Syariatkan. Berkumpul di masjid ini disyariatkan. Tuh perkara-perkara yang dipraktekkan di dalam praktek-praktek yang kita hukumi bid'ah demikian, dalam arti unsur-unsurnya mah perkara-perkara yang disyariatkan. Dengan itu mereka bilang, kalau gitu nggak apa-apa maulid. Gitu. Ente tahu khamr nggak? Minuman keras. Itu dibikinnya pakai anggur, air, oke, drum, perkara-perkara yang mubah, ember, direndam berapa bulan, halal semuanya kok. Tapi kalau udah direndam bangsa 2 bulan, 3 bulan diangkat, ente mau halalin nih jus anggur nih? Bukankah dibuat dari perkara-perkara yang mubah juga? Ayo. Nih cara balasnya begitu. Ya kan? Kalau Imam Hanafi ngadepin beginian, dia bilang, "Oh begitu ya. Apakah air dapat membunuhmu?" Kata Imam Hanafi. Oke? Apakah air akan dapat menyakitimu? Apabila aku siram mukamu dengan air, apakah kau akan tersakiti? Tidak. Oh begitu. Apakah debu akan menyakitimu apabila aku lempar mukamu dengan debu? Oke? Apakah itu akan menyakitimu? Tidak. Nah, dalam artinya nggak punya bobot. Oke. Sekarang air yang tidak menyakitimu, debu yang tidak menyakitimu, aku campur, aku mix. Jadi apa? Terus aku jemur. Jadi apa? Terus aku lempar mukamu. Apakah kau akan marah padaku? Ajib. Imam Hanafi. Mana dia? Sabit. Rahimahullah. Ya? Jangan kena oleh syubhat-syubhat demikian. Ketahuilah bahwa sebuah amalan semakin dekat dengan praktek Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin dekat kepada kebenaran. Tapi semakin jauh dan semakin kental padanya unsur improvisasi dan perkembangan, maka semakin terbuka padanya pintu kekeliruan dan ketersesatan. Ya maulid Nabi kan acaranya kan makan-makan, enak nggak sih makan-makan? Enak. Iya, kecuali maulid Nabi ketika peringati maulid Nabi kita naik ke gunung bersihkan gunung. Orang nggak maulid ya wajar. Capek maulid, ini maulid makan, enak nggak? Enak. Salaman sama perempuan selesai pengajian enak atau enggak? Enak. Ya dikelilingi ibu-ibu, kita duduk di tengah, enak nggak ngisi pengajian? Enak. Tetapi kita sekarang bukan cari enak-enak atau tidak enak, tapi kita ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau seandainya awalnya hanya dimulai karena pukul-pukul gunung, wajar mereka berbicara demikian kan. Maulid itu enak. Antum pernah ada makanan di Aceh dijual pakai daun yang dibakar? Ada, dijual di pasar. Adanya khusus di maulid Nabi. Itu makanan yang paling lezat itu. Ya, dibakar daunnya, sudah kering, dibungkus nasi. Masya Allah. Malamnya ceramah maulid, memperingati maulid Nabi, makannya enak, subuhnya nggak ke masjid. Ya, bangun pagi jam 8, jam 9. Ada yang salat, ada yang enggak. Gimana kamu mencintai Nabi kamu? Bisa difahami? Jelas ya? Jadi ahlul batil, ahlul bidah, ketika mereka meyakini sebuah kebidahannya, ya mereka yakin ini adalah sebuah ibadah. Yakin mereka dengan kejahilan dan kebodohannya mereka. Kemudian setelah mereka yakin inilah kebidahan, mereka ajak manusia kepada bidahnya tersebut. Ikut dengan apa yang kami amalkan, ikuti kalian. Dan tidak hanya sampai di situ, setelah mereka mengajak manusia kepada kebidahan yang mereka bangun di atas kejahilan tadi, kemudian mereka menjadikan itu sebagai prinsip sebuah kebenaran. Siapa yang tidak buat maulid sesat, siapa yang buat maulid bagus. Iya, jadi tidak hanya berakhir pada satu titik buat maulid saja, nggak sampai di situ. Iya, setelah mereka buat, mereka ajak manusia, ya kemudian mereka bangun prinsip agama mereka di situ.
Siapa yang buat maulid bagus, tidak buat maulid sesat. Tidak hanya sampai di situ dengan ucapan diperangi, masjid-masjid yang tidak ada maulidnya harus direbut. Nggak berhak untuk tinggal di Aceh, nggak berhak untuk tinggal di Indonesia. Begitulah kebidahan, terus dan karena sekarang lagi juga banyak model orang-orang yang suka menggertak sambal ini. Ini seorang muslim ditakut-takutin. Ya, karena kekhawatiran tingkat tinggi ketika artis pakaiannya nggak senonoh datang ke sebuah tempat, mereka berkata iman kita kuat menghadapi yang seperti ini. Ketika orang soleh masuk ke dalam satu kota, jangan rusak iman kami. Coba, ini kan aneh. Ya, mereka berjuang menginginkan sebuah kebaikan, membuat spanduk besar, umbul-umbul besar, baliho besar, mengajak orang berbuat dosa bersama, berharap bisa melobi Tuhan dengan dosa. Kita adakan ritual begini begitu dengan iklan yang besar. Semoga dengan kegiatan kita ini yang jelas Nabi nggak mencontohkan, Allah memaklumi memberikan kemuliaan. Coba. Penyebabnya apa, Ustaz? Banyak. Yang pertama mungkin orang yang berilmu nggak mau mengekspos acaranya, sehingga pelaku dosa yang mengekspos gitu ya. Kenapa sih antum nggak iklankan kegiatan positif antum? Anda nggak mau riya, Ustaz. Tuh. Kan pemahaman yang salah. Lawang namanya jihad transparan, kecuali antum sedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Menuntut ilmu kan jihad, itu nggak perlu disembunyikan. Nggak ada kajian ngumpet-ngumpet, terbuka. Kalau nggak di majelis ya di masjid. Ayo terbuka kajian yang positif, selesai kegiatan yang mau bertanya silahkan. Nah kalau kegiatan ahlul bid'ah tidak ada bertanya setelah kajian. Habis kajian selesai pulang bawa besek, betul lah. Udah nggak sempet ngobrol, gayem aja gayem, betul ya. Makan muka besek. Tadi kayak ngomong apa? Allahualam. Nggak ada kajian. Kalau kita kan ya, masya Allah sambil nunggu datang minuman, paling nggak ngobrol terus ya, terus berdialog. Ya saya suka bilang sama teman-teman panitia, kalau antum mengadakan sebuah acara, selesai antum pulang istirahat, Ustadz dikintilin sama WA dan BBM dan lain sebagainya. Subhanallah ya, ini ujian, tapi nggak apa-apa, kita bicara ilmiah kok. Ya, ketika nanti Quran disampaikan, Sunnah disampaikan, orang nggak setuju, kelihatan. Berarti kalau komplainnya sama kitab yang sudah baku, berarti ada yang salah. Kecuali kalau yang kita sampaikan pendapat kita, ini beda bab. Ya, biasakan beragama dengan dalil, sehingga nanti kalau orang bertanya jawabnya enak. Nah, Islam KTP tidak. Bagaimana hukum orang yang memakan makanan maulid sebelum dibawa dan dirayakan di masjid? Jadi di dalam makanan dari acara-acara yang menyelisih syariat itu ada dua fatwa difatwakan oleh para ulama. Di antara ulama ada yang mengatakan tidak boleh dimakan, sebab makanan yang diletakkan tidak di atas hal yang disyariatkan, itu tidak boleh untuk dimakan. Iya. Yang kedua ada yang mengatakan tidak ada masalah dimakan kalau dia bukan sembelihan. Kalau bukan sembelihan. Adapun kalau sembelihan harus dipastikan bahwa ketika disembelih dia menyembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau pernah melaksanakan salat gerhana. Terjadi gerhana, ada yang mengatakan sekali terjadi, yang mengatakan dua kali ya. Ternyata hadis-hadis yang meriwayatkan gerhana lebih dari 30 hadis. Ya, padahal sekali terjadi ya. Seandainya Nabi SAW tiap tahun mauludan ya, pasti yang dari hadis-hadis yang datang ribuan hadis. Paham? Kalau tiap tahun mauludan pasti ribuan apa? Hadis. Ternyata kalau kita cari hadis tentang perayaan maulid, jangankan hadis dhaif, hadis palsu pun tidak ada. Hadis palsu pun tidak ada yang menjelaskan Nabi pernah bermaulid, apalagi hadis yang sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Imam Malik rahimahullahu taala, beliau punya pendalilan, di antaranya beliau berdalil dengan amalan penduduk kota Madinah, dan ini Imam Malik bersendirian. Tidak seperti imam mazhab yang lainnya. Dia dijadikan di antara sumber hukum adalah amalan penduduk kota Madinah. Ya, para ulama biasanya Quran, Sunnah, Ijma dan yang lainnya. Tapi di antara yang dijadikan dalil oleh Imam Malik yang tidak dijadikan oleh mazhab-mazhab yang lain adalah amalan penduduk kota Madinah. Logikanya sederhana. Kalau penduduk kota Madinah sudah melakukan suatu kegiatan, berarti ini turun-temurun. Mereka wariskan dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'ut tabi'in, sehingga dijadikan dalil. Ya.
Dan itu suatu yang sangat logis ya, tapi ini diingkari oleh para mazhab yang lain ya. Saya katakan seandainya penduduk kota Madinah di antara tradisi mereka adalah Maulid Nabi, pasti Imam Malik melakukannya. Pasti Imam Malik sholat puluhan tahun di Masjid Nabawi ya, pasti tradisi tersebut tidak akan hilang. Apalagi Imam Malik masih di kalangan tabi'ut tabi'in ya, masih dekat dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi ternyata tidak ada. Berarti Maulid Nabi bukan tradisi penduduk kota Madinah. Kalau itu tradisi penduduk kota Madinah, tentunya sudah ya diriwayatkan dalam buku-buku hadis, dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik disebutkan para sahabat dulu demikian. Oleh karenanya Maulid Nabi tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'ut tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh 4 imam madhab. Jadi dahulu tidak ada Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingatkan para ikhwan, tidak perlu kita ributkan masalah ini. Kalau ada yang mengatakan Maulid sunnah, ya sudahlah, biarin mereka lakukan. Ya, kita katakan tidak sunnah, karena sunnah adalah hukum fikih. Ya, kalau bilang sunnah, mana dalilnya? Ya. Bagaimana Anda mengatakan sunnah sementara tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya? Apalagi sampai pada derajat wajib. Ya, dari mana dalilnya? Ya, saya tidak berani mengatakan demikian. Karena mereka sampai saya mengatakan, mereka mungkin tidak mengatakan wajib, tapi pernyataan mereka seakan-akan hukumnya wajib. Mereka mengatakan kalau tidak bermaulid tidak cinta kepada Nabi. Itu berarti kan apa? Berarti seakan-akan wajib. Tapi para sahabat yang tidak bermaulid, apakah mereka tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka sangat cinta kepada Nabi. Namun mereka mengungkapkan cinta tidak seperti dengan apa yang mereka tidak mengungkapkan cinta dengan perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi. Tapi mereka mengungkapkan cinta mereka kepada Nabi dengan perkara-perkara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ini yang kita sampaikan dan tidak perlu kita ributkan dengan saudara-saudara kita yang mungkin mereka tidak paham, ya masing-masing berjalan dengan yang mereka yakini, tapi kita yakini bahwasanya Maulid adalah bid'ah, tidak perlu kita sesatkan mereka karena ini bid'ah berkaitan dengan amalan, bukan dengan akidah. Ya. Tetapi satu perkara yang diingatkan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala yang menjadikan perkara Maulid semakin parah tatkala mereka meyakini Nabi hadir dalam acara Maulid. Ini lebih parah lagi. Ini tidak boleh. Karena ini ada menyinggung-nyinggung tentang akidah. Meyakini Nabi rohnya hadir ya dalam acara-acara Maulid ya. Jadi kalau acara Maulid di satu dunia ini ada 1000 acara Maulid, Nabi hadir semua ya. Ya repot seperti itu ya. Ya ini keyakinan perlu dalil dan kita tidak boleh berbicara tanpa dalil. Kita cinta kepada Nabi, kita mengagungkan Nabi tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Simpelnya gini, orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah itu dalilnya tidak lepas dari 4. Satu, Imam Syafi'i mengatakan bid'ah itu ada 2, bid'ah mahmudah wa bid'ah madmumah. Pertama, ini ucapan Imam Syafi'i. Kalau berbenturan dengan Al-Quran dan Sunnah, bagaimana sikap kita? Jangankan Imam Syafi'i, yang mengatakan Abu Bakar saja kita tolak. Dan yang kedua, kalau yang dimaksud, kalau seandainya benar ucapan Imam Syafi'i seperti itu, maksudnya bid'ah yang mahmudah adalah hal-hal yang terkait dengan hal yang baru kaitannya dengan masalah duniawi. Adapun yang madmumah sekarang yang tidak bermanfaat, yang tercela, yang kaitannya dengan hal-hal yang diada-ada di dalam agama. Hal ini sama. Yang kedua, tarawihnya Umar bin Khattab dengan mengatakan bid'ah hasanah. Padahal Umar bin Khattab tidak mengatakan, melakukan suatu bid'ah. Kenapa? Hal itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan Rasulullah menghentikan sholat tarawih bukan karena itu dilarang, karena takut diwajibkan. Mana bid'ahnya? Makanya kalimat nikmatil bid'ah hadihi itu lebih kita artikan seperti ini loh Pak. Dulu memang sudah diadakan tarawih. Seperti di sini, masjid ini sudah diadakan tarawih berkali-kali, bertahun-tahun. Baru kali ini tarawih jumlahnya padat, membludak dan rame. Baru kali ini apa? Pelaksanaan yang semeriah sekarang. Bukan baru asalnya. Taruhlah kalau memang baru. Masalahnya di mana? Samanya di mana kamu dengan Umar? Umar telah dijustis oleh Allah, oleh Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin.
dan Umar termasuk khulafair rasyidin, dan ketika mengumpulkan sholat tarawih itu, ketika itu menjadi khalifah, kamu apanya? Terus menyamakan dengan Umar, lalu membuat bid'ah hasanah. Dan yang selanjutnya adalah adzan subuh, ini adzan Jumatnya Utsman, ya sama jawabannya. Dan yang terakhir kaitannya pembukuan mushaf. Kalau ini didudukkan masih juga ngeyel, mereka pasti sambil marah ngelantur. Kalau begitu jangan pakai speaker dong. Kalau begitu jangan pakai mobil, pakai unta aja. Itu masalah kaitannya dengan agama. Yang dilarang itu kaitannya dengan agama, sementara dunia terserah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Yang penting secara dasar inovasi masalah dunia itu tidak bertentangan dengan agama. Contoh, antum membuat inovasi layar televisi segi 8, ya monggo silakan, enggak segi 4. Atau mungkin antum inovasi bikin mobil, ya bannya itu segi 12. Ini rancangan mobil anti ngantuk, Mas. Ini insya Allah kalau dinaikin pasti yang naik nggak ngantuk. Ya iyalah, Mas. Ini inovasi baru. Ya nggak dilarang. Masalah dunia. Antum bikin lampu untuk syuting begini bundar juga boleh, kotak begini juga boleh. Kipas sekarang ini siripnya 3, mau 6, mau terserah. Begitu juga sandal, antum sekarang ini jepitnya 2 atau 1 terserah. Barangkali antum, wah ini lebih kuat lagi, kita jepit 2. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tapi kalau sekarang ini memang ada hal baru yang kaitannya dengan agama, mutlak man amila amalan laisa alaihi amruna. Barang siapa yang ada satu amalan yang tidak ada dalam perkara urusanku. Pertanyaan mendasar, Pak, Rasulullah SAW diutus ke dunia ini membawa perkara dunia atau agama? Agama. Man ahdasa fi amrina hada, siapa yang mengada-ada dalam urusanku ini, Rasulullah ngurus agama atau ngurus dunia? Agama. Berarti urusan agama yang tidak ada contoh landasan maka tertolak. Clear kalau memang seperti itu.